Kisah Karamah Kiai Abdul Adzim. Kiai Abdul Adzim di Sidogiri, Pasuruan cukup dikenal luas oleh para santri yang mondok di beberapa pesantren di daerah tersebut. Karena Kiai Abdul Adzim adalah salah seorang ulama harismatik pengasuh pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 1879 sampai tahun 1959. Nama ulama besar ini terus diingat oleh para santri di Pasuruan, karena kisah mengenai keistimewaan sang kiai ini terus diceritakan. Bahkan sebagian habaib menilai Kiai Abdul Adzim bukan hanya wali biasa, tapi rajanya para wali. Abdul Adzim merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Hayy atau yang dikenal dengan nama Kiai Urip dengan Nyai Munawarah bin Kiai Haji Nur Hasan, adik Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri. Suatu peristiwa unik terjadi ketika dia menginjak usia remaja. Di Seladi ketika itu orang-orangnya terkenal mempunyai ilmu kanuragan. Sehingga ada serdadu Belanda yang penasaran, dia datang ke sana dan bertanya kepada Abdul Adzim yang sedang bersama Mbah Syaikh. Kata orang Belanda itu, apa benar di sini tempatnya orang sakti? Dengan rendah hati Kiai Abdul Adzim mengatakan, kalau orang sakti tidak ada, yang ada hanya gurauan. Lantas beliau mempraktekkan gurauan itu dengan Mbah Syaikh, caranya bergantian menggendong dari barat ke timur 3 kali, dengan jarak yang sudah ditentukan. Setelah itu, dia menentang serdadu Belanda untuk melakukan hal yang serupa. Serdadu itu mengiyakan saja, karena dilihatnya Kiai Abdul Adzim kecil dan kurus. Serdadu itu minta digendong lebih dahulu. Maka dia digendong sekali putaran dari jarak yang sudah ditentukan, tapi Kiai Abdul Adzim muda tidak tampak kelelahan. Kali ini giliran saya, kata dia. Ketika dia naik ke punggung serdadu Belanda yang besar dan kekar, tentara Belanda itu tidak bisa melangkahkan kakinya, malah sedikit demi sedikit kakinya terbenam ke dalam tanah. Semakin bergerak kakinya semakin terbenam. Bahkan serdadu itu terbenam ke dalam tanah hingga dadanya. Akhirnya, kata Kiai Abdul Adzim muda, ini loh, gurauannya orang pesantren, ujar Kiai Abdul Adzim. Kisah penuh hikmah, detik-detik menjelang wafatnya Kiai penuh dengan teladan, Kiai Haji Abdul Adzim Sidogiri Pasuruan. Kiai Haji Abdul Adzim Sidogiri Pasuruan sangat memegang teguh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi bagaimanapun, beliau tetap menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya, khususnya sholat 5 waktu. Semasa hidupnya tak pernah mau meninggalkan salat berjamaah 5 waktu di masjid. 10 menit sebelum sampainya waktu sholat, beliau sudah mondar-mandir di masjid untuk mengingatkan agar sholat berjamaah. Bahkan sebelum subuh, beliau sendiri yang memukulkan bel dan membangunkan santri di sekitarnya. Cara beliau membangunkan santri ialah dengan cara mendorong bilik-bilik cangkruk sampai miring dengan tongkatnya. Setelah santri terbangun, beliau tarik kembali tongkatnya, lalu bilik-bilik cangkruk itu kembali seperti semula. Kiai ini sangat disiplin menjaga waktu salat. Terbukti dalam menentukan waktu salat, beliau membawa 3 jam untuk perbandingan. Bahkan beliau sendiri yang memukul bel kloning, bel sekolah, yang terletak di bawah pohon mangga di depan dalamnya kala itu. Sehingga dalam menentukan waktu harus tepat. Karena itulah masyarakat Sidogiri berpegang pada waktu beduk Sidogiri. Sebab, beduk Sidogiri pasti cocok waktunya, lantaran dipegang langsung oleh Kiai Abdul Adzim. Beliau tidak pernah sholat di akhir waktu dalam keadaan apapun. Malah kalau ada tamu, beliau tidak segan-segan meninggalkannya, jika sudah masuk waktu salat. Biasanya beliau mengajak tamunya untuk mengikuti salat berjamaah di masjid. Sebelum sholat, biasanya Kiai Abdul Adzim duduk terlebih dahulu sekitar 15 menit, kemudian berdiri langsung takbir, Allahu Akbar. Konon, saat beliau takbiratul ihram, kaca-kaca dan dinding masjid bergetar. Karena cara beliau takbiratul ihram itu tidak lazim. Salah satu cucu beliau penasaran dan menanyakannya pada Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih, Malang. Habib menjelaskan bahwa itu adalah istighraq, yakni di hati meniadakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi semua bentuk lamunan dibuang terlebih dahulu. Kiai Abdul Adzim mengharuskan santri berjamaah 5 waktu. Suatu ketika ada sebagian santri tidak mengikuti sholat berjamaah duhur dan asar. Mereka sedang mengambil mangga di selatan pondok. Mengetahui hal itu, Kiai Abdul Adzim mengejar mereka sambil berteriak, sholat, sholat, sholat. Kontak santri-santri beling itu lari pontang-panting. Mereka langsung ke sungai dan langsung mengambil wudhu, lalu pergi ke masjid. Anehnya, sampai di sana mereka melihat ternyata Kiai Abdul Adzim sudah mengimami dapat 1 rakaat. Mereka pun terheran-heran. Selain istiqomah berjamaah, beliau tidak meluangkan waktu kecuali untuk beribadah. Apabila beliau sudah capek melaksanakan salat sunnah, beliau berjalan-jalan di sekitar pondok pesantren Sidogiri. Setelah itu, beliau kembali mengerjakan salat sunnah.
Beliau juga istiqomah bangun malam, sampai-sampai dijadikan sebagai tanda jika Kiai Abdul Atzim takbir, berarti jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Setiap jam 1 malam hingga jam setengah 4, beliau melaksanakan ritual wiridan dengan cara berendam di dalam air. Dalam beribadah, utamanya sholat, beliau menggunakan pakaian lebih dari satu rangkap dan disempurnakan dengan jubah, dilengkapi imamah dan rida, sebagai pelengkap dalam beribadah. Dari tekunnya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasrah pada apa yang terjadi pada diri dan keluarganya, sepertinya beliau tidak menghiraukan kepada keluarganya. Semuanya diserahkan pada garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Abdul Atzim istiqomah salat berjamaah sampai akhir hayatnya. Menjelang wafatnya, beliau masih berusaha untuk berjamaah Isya di masjid, sekalipun harus digendong. Di masjid, keluar darah dari jalan belakangnya. Beliau hendak wudhu lagi, tapi diingatkan oleh Kiai Bakir, "Anu saja, Bah, ikut Imam Malik saja, tidak apa-apa." Dengan nada marah beliau mengatakan, "Jangan. Saya tetap ikut Imam Syafi'i. Agar esok di hari kiamat hisapnya cepat. Kalau ikut bermacam-macam imam, hisapnya nanti ikut imam ini, imam itu. Kalau ikut imam satu, enak hisapnya cepat." Akhirnya Kiai Abdul Atzim diusung ke Jeding. Setelah wudhu, Kiai Abdul Atzim merasa tidak kuat dan pusing. Beliau memang sedang sakit panas. Beliau lalu kelesetan di surau. Saat itulah beliau berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sumber lain mengatakan bahwa beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan sujud di waktu sholat, sebagaimana wafatnya Kiai Nawawi. Ketika beliau meninggal, kiai-kiai menangis semua, termasuk Kiai Hasani. Beliau menangis sambil mengatakan, "Tak ada lagi yang seperti Kang Atzim ini. Abis sudah." Kiai Abdul Atzim wafat bertepatan dengan hail ibundanya, Nyai Munawarah. Tepatnya pada hari Ahad Wage, malam Senin, tanggal 21 Zulhijjah 1378 Hijriah atau tanggal 28 Juni tahun 1959 Masehi. Usia beliau 80 tahun. Selamat jalan Kiai. Semoga muncul orang-orang seperti Kiai, baik dari keluarga Kiai maupun dari santri-santri Kiai.